Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku mau cerita sedikit lah ya kan tentang bagaimana keseruan perburuan brondolan di kebun sawit. Nah, kira-kira kawan-kawan udah pada tahu belum kenapa mengutip brondolan itu sangat penting bagi kita para petani sawit? Nah, tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, bagi kawan-kawan yang baru bergabung, waktu dan tempatnya kami persilahkan buat pencet tombol subscribe pada channel si Dodo, karena sejatinya channel ini akan memberikan kita semua tentang edukasi, eksplorasi, serta petualangan seru para petani khususnya pada kebun sawit. Hahaha. Nah, buat kawan-kawan petani, terkadang banyak dari kita yang masih menganggap remeh perihal brondolan ini. Padahal kalau kita kumpulkan brondolan tersebut, kita bisa menghasilkan cuan. Nah, seperti brondolan-brondolan yang ada di sini, bisa kawan-kawan lihat biasanya bahwasanya brondolan-brondolan ini sangat banyak bertebaran pasca hari panen, dan hal ini merupakan peluang kita untuk menjadikan cuan tambahan, karena dengan mengutip brondolan kita bisa mencegah yang namanya kehilangan produksi, karena brondolan mengandung minyak sawit yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Nah, jika kita biarkan tanpa dikutip, maka kita akan kehilangan produksi panen yang cukup signifikan, terutama karena brondolan juga mengandung kadar minyak yang lebih tinggi dibanding TBS ataupun tandan buah segar. Kemudian jika kita mengutip brondolan akan mendukung efisiensi produksi, karena produktivitas per hektarnya bisa maksimal, karena dengan mengutip brondolan tidak ada buah yang terbuang dan terceceran. Nah, dengan hal ini penting juga untuk petani sawit mendapatkan peningkatan hasil dari brondolan tersebut. Selain itu, mengutip brondolan akan mempengaruhi kebun sawit milik kita akan tampak menjadi lebih bersih, dan kualitas kebun kita akan meningkat karena minimnya resiko dari brondolan yang bertebaran, yang mana akan mengakibatkan pengundangan hama seperti tikus, kumbang, dan lain-lain. Karena hal itu akan merugikan kita sebagai petani sawit, maka hal ini tentunya akan menurunkan produktivitas kebun sawit milik kita. Kemudian dengan mengutip brondolan kita dapat menghindari tumbuhnya kecambah liar, karena jika kita biarkan, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan gulma yang cukup mengganggu dan menambah beban pekerja untuk membersihkan gulma liar tersebut. Kemudian dengan mengutip brondolan akan menunjukkan kinerja pemanen, karena banyak perusahaan atau petani menggunakan jumlah brondolan yang terkumpul sebagai indikator kedisiplinan dan ketelitian pemanen. Jika brondolan banyak tertinggal, maka pemanen kurang teliti dan terlalu terburu-buru. Karena mengutip brondolan bukan hanya soal kebersihan kebun, tetapi juga soal ekonomi, efisiensi, dan keberlanjutan produksi kelapa sawit. Karena setiap butir brondolan adalah uang yang berceceran. Dan setelah satu harian penuh kita mengutip serta mengumpulkan brondolan-brondolan yang ada di kebun sawit ini, akhirnya pada sore hari ini semuanya selesai juga, dan aku mampu mengumpulkan hingga 4 goni brondolan. Nah, bisa kawan-kawan lihat sendiri ya, banyak sekali brondolan-brondolan sini sudah terkumpul, dan setelah ini akan kita rubah menjadi cuan. Hahaha, es batu kena air cair. Nah, kalau kayak gitu sampai bertemu di video selanjutnya ya kawan-kawan. Dadah.